Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azi Nugraha MPD, dosen program studi pendidikan matematika STKIP Yasika Majalengka. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Geometri Analitik. Mata kuliah Geometri Analitik merupakan mata kuliah di semester 3 dengan memiliki bobot 3 SKS. Deskripsi dari mata kuliah ini yaitu, mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang ditempuh oleh seluruh mahasiswa program studi pendidikan matematika. Mata kuliah ini membahas tentang sistem koordinat kartesius, persamaan garis lurus, persamaan lingkaran, persamaan parabola, persamaan elips, dan persamaan hiperbola. Dengan mengikuti mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa memiliki pemahaman serta mampu dalam menyelesaikan masalah, melatih kemampuan analisis, serta mampu berpikir logis dan keterampilan dalam perhitungan. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah Geometri Analitik yang akan disampaikan pada kesempatan kali ini yaitu mahasiswa mampu menentukan persamaan lingkaran yang berpusat di titik O 0,0, mahasiswa mampu menentukan persamaan lingkaran yang berpusat di titik A, B, serta mahasiswa mampu menentukan bentuk umum persamaan lingkaran. Metode pembelajaran ini menggunakan pendekatan metakognitif, di mana aspek metakognitif terkait dari pembelajaran menggunakan metakognitif sangat penting untuk dapat dikembangkan serta peserta didik mampu memahami dan mengontrol pengetahuan yang telah didapatnya. Dalam kegiatan pembelajaran ataupun aspek aktivitas metakognitif, diantaranya yang pertama, kesadaran mengenal informasi, memonitor apa yang mereka ketahui dan bagaimana mengerjakannya dengan mempertanyakan diri sendiri dan menguraikan dengan jawaban sendiri. Yang terakhir, mampu menyelesaikan masalah dengan solusi yang lebih memungkinkan. Aplikasi yang digunakan dalam perkuliahan ini diantaranya Google Classroom untuk mengetahui sebagaimana pemahaman mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan Geometri Analitik. Yang kedua, WA Group sebagai informasi perkuliahan dan aplikasi Quizzes. Berikut akan ditampilkan pembelajaran di dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, sehat semuanya? Oke, alhamdulillah rabbil alamin. Pada kesempatan pagi ini, alhamdulillah kita bisa bertatap muka untuk melaksanakan perkuliahan Geometri Analitik. Pada kesempatan kali ini, sebelum kita memulai pembelajaran perkuliahan, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Sesungguhnya kami menciptakan jin dan manusia kecuali setiap seluruh aktivitasnya bernilai ibadah. Maka marilah kita mengawali perkuliahan pagi ini dengan membaca suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke. Selanjutnya, teman-teman, dalam rangka waspada terhadap gejala penyakit yang memungkinkan masih tahap gejala pemulihan, tetap kita menjaga protokol kesehatan, menggunakan masker, menjaga jarak, dan senantiasa jangan lupa mencuci tangan. Langsung saja, selanjutnya yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah Geometri Analitik sublingkaran. Oke teman-teman, sebelum kita melanjutkan materi sublingkaran, saya absen terlebih dahulu. Aida Debi Arya, Fuja, Irfan, Nisa,
Reina, Rina, Rio, Nisa Nur Samsi, Hafid Cahya. Oke, ada yang belum terabsen? Siapa? Dela Puput Aulia. Oke, maaf terlewat. Oke, terima kasih. Baik, selanjutnya kita lanjutkan kepada geometri analitik mengenai lingkaran. Sebelum kita memasuki materi lingkaran, teman-teman masih ingat terlebih dahulu? Misal ada suatu titik di tengah, ini namanya apa? Titik pusat. Oke, dari titik pusat jika ditarik ke bagian busur lingkaran maka disebut apa? Jari-jari. Oke, jari-jari. Kalau dari titik pusat ke sini disebut juga apa? Jari-jari. Kalau dari sini ke sini disebut apa? Jari-jari. Kalau dari ujung sini melalui titik pusat sampai ke ujung sini disebutnya apa? Yes, ini disebutnya adalah diameter. Jadi kalau lihat pembelajaran terlebih dahulu, teman-teman pernah belajar lingkaran, berarti kesimpulannya jari-jari itu berapa kali diameter ya? 2 kali. Diameter itu 2 kali jari-jari. Berarti jari-jari itu berapa kali diameter? Setengah diameter. Oke. Masih ingat ada unsur-unsur lingkaran, misal daerah ini disebut apa nih? Misal saya punya AOB, misal disebut apa AOB? AOB juring ya. Oke. Kalau punya dari A ke B ke sini, arsir ini disebutnya apa? Tembeleng. Oke, ini yang menjadi titik awal pemahaman unsur-unsur dalam lingkaran. Selanjutnya adalah materi yang akan kita bahas, yaitu persamaan lingkaran yang memuat di bidang koordinat. Masih ingat koordinat itu? Jika ada garis yang melintang horizontal disebut sumbu X, yang melintang vertikal disebut Y. Oke. Andaikan saya punya titik O ke T, disebut apa? Jari-jari ya. Oke, T. Jari-jari. Kalau dari O ke titik sini melalui garis, ini disebutnya misalkan saya punya X, dan dari sini ke sini saya punya Y. Nah, maka pada gambar di bawah, untuk menentukan persamaan lingkaran, ambil sembarang titik. Misal saya punya titik X, Y, maka jarak titik T ke O adalah menggunakan apa teorinya? Pitagoras. Masih ingat? Menggunakan apa? Pitagoras. Maka diketahui OT sama dengan OT kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Gitu ya. Oke, OT sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Sehingga dari gambar tadi kita bisa menyimpulkan bahwa persamaan lingkaran yang berpusat di titik O 0,0 dan berjari-jari R, maka persamaannya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Contoh, tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di O 0,0 dan melalui titik A 4,3. Yo, bagaimana? Kita jawab yang pertama dulu. Rumusnya apa? Oke, X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Melalui titik, X-nya berapa? Y-nya berapa? 3. Maka didapat 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Sama dengan? Ini berapa? R kuadrat ya. Nanti berapa ini? Yes, 16 ditambah 9 sama dengan R kuadrat 25. Maka R-nya adalah 5. Jadi persamaannya berapa? Kembalikan ke titik rumus awal. Maka persamaannya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan ini R kuadrat.
Jadi sama dengan 25. Yes. Selanjutnya, coba teman-teman bisa dikerjakan terlebih dahulu. Contoh 2. Soalnya, tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di titik O 0,0 dan A. Poin A. Jari-jarinya adalah 4. Jari-jarinya 4. Oke. Berapa? Oke. R-nya 4. Dikuadratkan berarti 16. Maka persamaannya adalah yang pertama X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 16. Yes. B, melalui titik A 5,3. Melalui titik A 5,3. Dengan cara yang sama, silakan dihitung. Berapa? 34. 5 kuadrat 25 ditambah 3 kuadrat 9. Jadi 34. Maka persamaannya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 34. Yes, good. Nah, ini adalah persamaan lingkaran yang berpusat di titik O 0,0 dan berjari-jari R. Memiliki persamaannya bagaimana? X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Oke. Ada pertanyaan? Sebelum dilanjutkan. Jika ada titik pusat yang melalui 0,0, maka selanjutnya boleh nggak lingkarannya di sini? Boleh. Boleh nggak lingkarannya di sini? Boleh. Dimanapun boleh. Artinya di luar atau bukan pada titik O 0,0. Nah, selanjutnya ini yang akan kita bahas. Persamaan lingkaran untuk pusat P, A, B. Artinya kita punya lingkaran titik pusatnya tidak pada O 0,0. Perhatikan teorinya. Dengan cara yang sama, kita dapat menentukan persamaan lingkaran dengan pusat titik P, A, B dan jari-jari R satuan. Kita ambil sembarang titik pada lingkaran, misal T, X, Y. Jarak titik P, T dan P adalah, masih ingat? Jika ada titik T dan P, jarak kedua titik rumusnya? Yes? Yes? Ya, jaraknya ini ya. Jadi seperti yang tadi, maka didapat rumusnya adalah X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat. Sehingga jari-jari lingkaran bisa diketahui dengan rumus akar X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Jika kita keluarkan akarnya, maka diketahui bahwa R kuadrat sama dengan X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R. Oke, disimpulkan bahwa persamaan lingkaran yang berpusat di titik P, A, B dan berjari-jari R adalah X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Tuh, jadi nanti teman-teman punya titik pusatnya di sini. Tuh, boleh. Selanjutnya kita masuk ke contoh. Tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di titik P min 2,1. Teman-teman bisa bayangkan min 2,1 di mana ya? Misal saya punya kuadrat di sini. Ini X, ini Y. Min 2,1 itu di mana ya? Min 2 sini ya. 1 2 min 2 1 ke atas 1. Di sini ya. Nah, di sinilah.
titik pusatnya. Dan berjari-jari 3. Ya, jari-jarinya 3. Silakan menggunakan persamaan lingkaran. Tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di titik B min 2,1 dan berjari-jari 3. Coba dihitung terlebih dahulu. Tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di titik P min 2,1 dan berjari-jari 3. Jari-jari 3. Oke, ada yang mencoba? Silakan. Coba. Oke, di sini supaya kelihatan. Ya, nah supaya kelihatan. Ya. Silakan teman-teman sambil cek nanti jika ada perbedaan. Oke, mari kita bahas bersama. Kita ulang bahwa persamaan lingkaran yang berpusat di titik P, A, B dan berjari-jari R, bagaimana persamaannya? X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan A kuadrat. Kita ketahui bahwa A-nya berapa? Min 2, B-nya berapa? 1. Maka dari rumus ini kita ketahui bahwa X dikurang A. Karena A-nya min 2, ditulis min 2 ya. Oke, ditulis ulang, kuadrat ditambah Y min B. B-nya positif 1 ya. Oke, kuadrat sama dengan 3 kuadrat. Dari mana jadi positif? Min kali min? Positif. Jadi X plus 2 kuadrat ditambah Y min 1 kuadrat sama dengan 9. Sebetulnya sampai sini cukup. Nah, sampai sini cukup. Nah, sampai sini sudah selesai. Ya, karena ditanya tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di titik P min 2. Sampai sini selesai. Oke, jadi teman-teman sampai sini selesai. Kalau mau diuraikan lagi, X kuadrat plus 4X ditambah 4, 2 kuadrat. Oke. Nah, ini sampai sini aja. Ya, sampai sini selesai. Nanti untuk sub ini, oke, nanti kita lanjutkan. Nih, sampai sini ya, cukup ya. Bentuk persamaan lingkaran yang berada di titik P, A, B dan berjari-jari R. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan teman-teman. Oke, kita ulang. Bagaimana rumus tadi? Pertama, persamaan lingkaran di titik O 0,0. Yes. Persamaan lingkaran pusat P, A, B. X min A. Oke, baik, sudah bisa membedakan. Ketiga, kita akan membahas bentuk umum persamaan lingkaran. Nah, kalau tadi yang dikerjakan ini dilanjutkan, diketahui ini. Mari kita simak. Yang ketiga, bentuk umum persamaan lingkaran. Adapun bentuk umum dari persamaan lingkaran dapat kita peroleh dari mana? Dari tadi. Yang saudara Nisa kerjakan, dipanjangkan, diterusin. Ini misal, kita punya dulu ini pusat di mana? X min A kuadrat tambah Y min B kuadrat sama dengan N kuadrat
A, B. Dari sini kita jabarkan, sebetulnya kalau titik pusatnya O 0,0, ini kita ganti jadi O, maka jadinya berapa ini? X kuadrat. Ini kalau kita ganti jadi 0, Y kuadrat. Sama dengan R kuadrat. Nah, sama bentuk umumnya ke sini. Jadi kalau pusatnya 0,0, X kuadrat ditambah Y kuadrat. Bisa menggunakan ini. Supaya untuk lebih khusus, maka kita punya rumusnya X min A, Y min B. Gitu ya. Oke. Kita lanjut. Dari X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat, ini kita kuadratkan. Masih ingat bagaimana cara mengkuadratkan? Langkahnya gimana? Yang pertama, ini dikuadratkan. X kuadrat 2 kali koefisiennya berapa ini? 1. 2 kali 1 kali min A. Jadi min 2X ditambah A kuadrat. Dari sini ya. Oke. Ditambah Y kuadrat dikurang 2 kali 1 kali min 2BY ditambah B kuadrat sama dengan R kuadrat. Lalu ini kita kelompokkan. Yang memiliki pangkat tinggi kita kelompokkan. X kuadrat ditambah Y kuadrat. Yang memiliki ini kita kelompokkan lagi. Min 2AX min 2BY. Konstanta kita kelompokkan. A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang R. Ini pindah ruas. Sama dengan 0. Oke. Nah, dari sini jika kita ambil nilai A, misal A itu adalah min A. Sini ya. A itu adalah min A. Dan B adalah min B. Ini kita punya A. Ini kita punya B. Plus A kuadrat ditambah B kuadrat min R kuadrat. Sama dengan 0. Maka persamaan terakhirnya kita punya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 2AX. Ini ya. Min jadi plus A. 2AX ditambah 2BY plus C. Plus C, ini kita ganti C. Maka C diperoleh ini. Ini kita buat C, maka sama dengan 0. Jadi kita punya bentuk umum, kita sepakati bahwa bentuk umumnya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 2AX ditambah 2BY plus C sama dengan 0. Nah, jika ada bentuk umum seperti ini, maka kesimpulannya adalah ini. Dengan demikian, dapat diperoleh kesimpulan bahwa jika A, B, C merupakan bilangan real, maka bentuk umum persamaan lingkaran tadi X kuadrat ditambah Y kuadrat plus 2AX plus 2BY plus C mempunyai titik pusatnya berapa? P pusatnya min A, min B. Tadi karena kita rubah A nya sama dengan A. Dan jari-jarinya adalah R sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat min C. Gitu ya. Ada pertanyaan dulu nggak sampai sini? Paham nggak nih? Jadi yang tadi bentuk persamaan di titik P A, B dikuadratkan maka melahirkan bentuk ini. Gitu. Contoh selanjutnya, ini saya cek dulu teman-teman. Dari persamaan berikut, mana yang merupakan persamaan lingkaran? Yang pertama ada X plus Y min 9 sama dengan 0. Ini merupakan persamaan atau bukan? Persamaan bukan? Alasannya kenapa bukan? R-nya ada. R-nya ada. Perhatikan. Kenapa? Bentuknya lihat, perhatikan. Komponennya X kuadrat, X-nya mesti kuadrat ditambah Y-nya kuadrat, ada komponen AX-nya, ada X-nya, ada BY-nya juga, dan ada C. Ini perhatikan, X-nya berbentuk kuadrat bukan? Bukan. Maka yang pertama, apakah persamaan berikut merupakan persamaan lingkaran?
Bukan. Oke, yang pertama bukan. Yang kedua, X kuadrat ditambah Y kuadrat min 2X plus 5Y plus 4X min 4 sama dengan 0. Alasannya kenapa? Ini. Yes, ini ada penambahan ya. Ada variabel. X kuadratnya sudah oke, Y kuadrat, X-nya ada, Y-nya ada, R-nya ada, ini ada bentuk lain. Maka ini merupakan bukan persamaan lingkaran. Yes. 3, cek. Cek, ayo. Analisis dulu. X kuadratnya ada? Y kuadratnya ada? X-nya ada? Y-nya ada? R-nya ada? Tapi perhatikan, ini koefisiennya berapa? Koefisiennya berapa ini? 1. Koefisien mesti 1. Dan ini 9. Maka ini merupakan bukan persamaan. Gitu. Bukan. Ya. Oke. Bukan. Nih. Itu ya. Jadi yang merupakan persamaan itu koefisien mestinya 1. Kalau di depan ini saya kasih 9. Nah, 9x kuadrat ditambah 9y kuadrat min 6x plus 5y min 9 sama dengan 0. Persamaan bukan? Kenapa disebut persamaan? Karena bisa disederhanakan. Bagaimana cara menyederhanakannya? Semua ruas dibagi dengan 9. Maka nanti ini lahir X kuadrat plus Y kuadrat min 6 per 9X tambah 5 per 9Y min 1 sama dengan 0. Dan ini merupakan persamaan jika depannya 9. Gitu ya. Oke. Tapi kalau tadi tidak ada, ini bukan. Gitu ya. Tapi jika koefisiennya memungkinkan untuk disederhanakan dan menjadi 1, maka ini bisa menjadi persamaan. Gitu. Oke. Ada pertanyaan dari 3 materi yang sudah kita bahas bersama? Cukup. Oke. Kita ulang. Yang pertama, bagaimana persamaan lingkaran yang berpusat di titik O 0,0? Yang kedua, bagaimana persamaan lingkaran yang berpusat di titik PA, B? Yang ketiga, bentuk umum persamaan lingkaran. Selanjutnya, untuk mengetahui pemahaman teman-teman mengenai persamaan lingkaran, pusat di O 0,0, pusat A, B, dan bentuk umum persamaan, mari kita bergabung di aplikasi Quizzes. Saya membuat quiz di Quizzes. Oke, teman-teman bisa join terlebih dahulu, masuk di aplikasi Quizzes. Teman-teman silahkan join terlebih dahulu. Oke. Silakan masuk di aplikasi Quizzes. Sudah? Bisa semuanya? Oke, yang tidak tergabung perangkatnya bisa lihat dengan teman. Pastikan semua bisa ya? Oke. Oke, kita coba latihannya. Ini sudah ya? Sudah tergabung? Oke. Siap semuanya? Mulai, silakan. Langsung dijawab saja. Itu ada waktunya ya. Setiap nomor soal itu ada waktu yang dibatasi. Ada yang 1 menit, ada bobot yang lebih cepat lagi 30 detik. Ayo, silakan.
Ada 10 pertanyaan ya. Ada 10 soal. 10 soal. Oke. Sudah ya? Cukup ya? Oke. Yes. Yang pertama, skor paling tinggi Debbie. Yang kedua ada Nisa dan yang ketiga Hafid. Aplaus dulu dong. Ya, selanjutnya inilah ini teman-teman luar biasa nih. Ada yang 90. Ini ditampilkan 5 peserta tertinggi gitu ya. Jadi hanya 5. Yang teman-teman nggak masuk di 5 berarti nilainya ke 6 berarti ya. Oke. Untuk tugas terstruktur selanjutnya nanti akan dikirim melalui Google Classroom. Gitu. Ada pertanyaan teman-teman? Cukup? Baik. Untuk materi selanjutnya yang akan kita bahas adalah kedudukan suatu titik terhadap lingkaran, kedudukan suatu garis terhadap lingkaran, dan juga persamaan garis singgung terhadap lingkaran. Silakan untuk dipelajari. Pertemuan yang akan datang 3 tadi materi yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Jika tidak ada pertanyaan, mari kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.